Ada cerita yang tidak ditulis di buku manapun. Cerita itu hidup di tangan nenek yang memilah ikan di pasar. Di cara seorang ibu mengasang ikan sebelum matahari meninggi. Di asap yang mengepul dari dapur, yang aromanya sudah kita kenal sebelum kita mengenal namanya. Kalau perbedaan ikan yang saya makan dulu dengan yang sekarang, kalau dulu itu ikan yang dibeli di pasar itu kan tidak ada prosesnya namanya dikasih es batu. Itu ikan yang dari nelayan itu langsung ke pelelangan itu yang langsung dibeli. Kalau sekarang kan sudah dari tangan satu pindah ke tangan kedua, pindah ke tangan ketiga, seperti itu. Yang bedanya yang dulu sama sekarang, dulu kan kalau dibakar ya dibakar, tidak ada yang dibilang parape, tidak ada begini. Sekarang kan sudah ada yang digoreng tepung, ada yang polos, ada yang seperti kita makan tadi. Ini Ibu, kalau misalnya ikan masuk langsung dibersihkan atau misalnya Cuci bersih, terus di es. berarti pengolahannya nanti ada beli? Ada taruh di situ toolbox, terus nanti orang datang, tamu datang, pilih, terus diolah. Mereka mau digoreng, mau dikuah, tergantung selera mereka. Lembek itu mau buang. Sebelumnya tambah kanji. Tambah kanji memang. Kalau biasanya anak-anak sekarang itu Kak, kalau kita bicara tentang ikan pasti mengarahnya ke rekreasi. Bakar-bakar. Ya biasa sih Kak, kalau bicara tentang ikan, ngobrol diskusi mengenai ikan ya pasti mengarahnya ke situ Kak. Tapi tidak pernah langsung kayak kita kita perlu makan ikan karena begini-begini. Ya bahkan jarang Kak, tidak pernah mungkin. Chef ini chef.
Kalau bicara masalah laut, itu kalau kaitannya dengan cerita rakyat atau mitos yang ada di Selayar itu, seperti di Kecamatan Bontusikuyu itu ada namanya jalombong. Jalombong itu adalah proses pencarian ikan yang pada zamannya itu ada namanya pesta rakyat jalombong. Itu dilaksanakan di muara Sungai Sangkulu-Kulu. Memberikan mantra-mantra itu karena itu ditakutkan ada buaya. Bagaimanapun juga kalau yang namanya sungai seperti itu biasanya ada buayanya. Makanya pawang ini didahului dengan dia dulu dengan berbagai macam mantra yang disampaikan dengan properti-properti lain sebagai bagian kelengkapan dari sesajian. Itu dilaksanakan oleh pawang, kemudian dia dahulu menetralkan itu kalaupun akan ada binatang atau apalah yang akan membahayakan di sungai itu, dia netralkan sehingga tidak berbahaya bagi masyarakat. Karena itu pelaksanaan jalombong itu masyarakat itu lompat turun ke sungai untuk menangkap ikan yang besar. Di Jog itu ada tradisi Atoana Toriere. Atoana Toriere ini artinya menjamu yang tinggal di laut. Ini turun-temurun dilakukan dalam artian bahwa orang Selayar sudah punya koneksi dengan penghuni laut, tentunya dalam hal ini ikan. Tapi kemudian berkembang menjadi bahwa makhluk halus yang di laut pun menyambung. Tapi kalau kita lihat misalnya bandingkan dengan Anjalombong di Pariangan, itu juga bagaimana berinteraksi dengan laut. Itu sangat jelas tergambar bahwa masyarakat lokal Selayar ini sangat menghargai laut dan sangat menghargai penghuni laut.
Walaupun pada hakikatnya kalau kita lihat dari sisi budaya, ini hal yang lumrah karena ikatan-ikatan spiritual ini kan kita tahu bahwa dimensi di sekitar kita juga penuh makhluk halus yang mungkin kita tidak ingin berkomunikasi, tapi kita tahu bahwa nenek moyang kita mampu berkomunikasi dengan orang di sekitarnya yang makhluk halus. Jadi seperti itu. Jadi memang di syukuran di sana semua orang sudah berdoa mengucapkan syukur pada Tuhan dan berterima kasih kepada alam yang terus memberikan sumber dayanya untuk kehidupan masyarakat di kawasan itu. Kita sama-sama mengenal laut. Tapi, apakah kita mengenal laut yang sama? Yang memberikan sumber kehidupan, yang sejak dahulu leluhur kita arungi. Yang sedang terancam kelestariannya. Yang perlu penghayatan mendalam. Kebudayaan selayaknya melahirkan peradaban yang terus berdialog dengan kehidupan. Barangkali kita hanya perlu memulai dari hal-hal kecil. Dari satu kursi di hadapan meja makan. Dari sapaan di tengah jalan. Dari jaring yang tersangkut di tangan. Dari aroma angin laut. Atau
kepulan asap dari dapur. Kita bisa memulai percakapan-percakapan kehidupan itu. Pelan-pelan kita mengenalnya, mengenangnya, dan mewariskannya. Sebagaimana kita saat ini tengah menjalani masa depan dari masa lalu. Sekarang kita tengah mempersiapkan bekal untuk generasi di masa depan. Sepadankah harapan dan usaha kita?